Biografi Al-Ghazali. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Namanya kadang diucap Ghazali, artinya tukang pintal benang, karena pekerjaan ayah Al-Ghazali ialah tukang pintal benang wol. Sedangkan yang lazim ialah Ghazali diambil dari kata Ghazalah, nama kampung kelahirannya. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Tus, wilayah Khurasan, Iran. Dia adalah pemikir ulung Islam yang menyandang gelar pembela Islam. Di masa mudanya, ia belajar di Nisyapur, juga di Khurasan, yang pada waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Al-Nizamiyah Nisyapur. Di antara mata pelajaran diberikan di madrasah ini ialah teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Pada tahun 1091 Masehi atau 484 Hijriah, Al-Ghazali diangkat menjadi ustadz atau dosen pada Universitas Nizamiyah di Baghdad. Atas prestasinya yang kian meningkat, pada usia 34 tahun, Al-Ghazali diangkat menjadi pimpinan atau rektor di universitas tersebut. Hanya 4 tahun Al-Ghazali menjadi rektor di Universitas Nizamiyah. Setelah itu, ia mulai mengalami krisis rohani, krisis keraguan yang meliputi akidah dan semua jenis ma'rifat. Kemudian, ia meninggalkan semua jabatan dan dunianya untuk berkholwat, ibadah dan iktikaf selama hampir 2 tahun di sebuah masjid di Damaskus, yang dilanjutkan ke Baitul Maqdis, menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW serta Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ia terlepas dari krisis tersebut dengan jalan tasawuf. Setelah melalang buana kurang lebih 10 tahun atas desakan Fakhrul Muluk, Al-Ghazali kembali untuk mengajar di Universitas Nizamiyah lagi. Dalam usia 55 tahun, Al-Ghazali meninggal dunia di Tus pada 14 Jumadil Akhir 550 Hijriah, bertepatan dengan 19 Desember 1111 Masehi, dengan dihadapi oleh saudara laki-lakinya Abu Ahmad Mujiduddin. Jenazahnya dimakamkan di sebelah timur benteng di makam Tabaran, bersisian dengan makam penyair besar Firdausi. Al-Ghazali juga dikenal sebagai Imam Ghazali, adalah seorang cendekiawan muslim, filsuf dan teolog pada abad pertengahan yang lahir pada tahun 1058 Masehi di Persia atau yang dikenal sekarang itu di Iran, dan meninggal pada tahun 1111 Masehi di Baghdad. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah intelektual Islam. Beberapa pemikiran penting Al-Ghazali antara lain: 1. Pertentangan antara filsafat dan agama. Al-Ghazali mengalami krisis intelektual di pertengahan hidupnya, di mana ia meragukan nilai filsafat rasional dan mempertanyakan apakah pengetahuan rasional dapat membawa seseorang pada pemahaman yang benar tentang Tuhan. Ini menyebabkannya mengkritik para filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang mengandalkan akal semata. Yang kedua, ketakwaan dan spiritualitas. Al-Ghazali menekankan pentingnya ketakwaan dan spiritualitas dalam agama Islam. Dia mengajarkan bahwa pengetahuan sejati tentang Tuhan tidak hanya dapat diperoleh melalui akal, tetapi juga melalui hati yang bersih dan spiritualitas yang mendalam. 3. Ketergantungan pada Tuhan. Al-Ghazali meyakini bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini tergantung pada Tuhan. Dia menekankan pentingnya tawakal, kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan.
dan ridho, kesetiaan dan kesabaran dalam menghadapi takdir Tuhan. Yang keempat, kritik terhadap filosofi Aristoteles. Al-Ghazali mengkritik pemikiran Aristoteles yang diadopsi oleh para filsuf muslim pada masanya. Ia menegaskan bahwa beberapa konsep filsafat Aristoteles tidak selaras dengan ajaran Islam, terutama dalam hal konsep ketuhanan dan kebangkitan. Al-Ghazali memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah pemikiran Islam dan filsafat, dan karyanya seperti Tahafut al-Falasifah, dan yang kedua yang paling terkenal itu sampai sekarang Ihya Ulumuddin. Pemikiran filsafat Al-Ghazali. Untuk pertama kalinya, Al-Ghazali mempelajari karangan-karangan ahli filsafat, terutama karangan Ibnu Sina. Setelah mempelajari filsafat dengan seksama, ia mengambil kesimpulan bahwa mempergunakan akal semata-mata dalam soal ketahuan adalah seperti mempergunakan alat yang tidak mencukupi kebutuhan. Al-Ghazali dalam Al-Munqidh bin Al-Dalal menjelaskan bahwa jika berbicara mengenal ketuhanan atau metafisika, maka disinilah terdapat sebagian besar kesalahan mereka atau para filosof, karena tidak dapat mengemukakan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Al-Ghazali meneliti kerja para filsuf dengan metodenya yang rasional, yang mengandalkan akal untuk memperoleh pengetahuan yang meyakinkan. Dia pun menekuni bidang filsafat secara otodidak sampai menghasilkan beberapa karya yang mengangkatnya sebagai filsuf. Tetapi hasil kajian ini mengantarkannya kepada kesimpulan bahwa model rasional para filsuf tidak bisa dipercaya untuk memberikan suatu pengetahuan yang meyakinkan tentang hakikat sesuatu di bidang metafisika atau ilahiyat, dan sebagian dari bidang fisika atau tabiiyat yang berkenan dengan akidah Islam. Meskipun demikian, Al-Ghazali tetap memberikan kepercayaan terhadap kesahihan filsafat-filsafat di bidang lain, seperti logika dan matematika. Yang kedua yaitu iradat Tuhan. Mengenai kejadian alam dan dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari iradat atau kehendak Tuhan semata-mata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Iradat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Iradat itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan undang-undang dan di lain pihak merupakan zarah-zarah atau atom-atom yang masih abstrak. Penyesuaian antara zarah-zarah yang abstrak dengan undang-undang itulah yang merupakan dunia dan kebiasaannya yang kita lihat ini. Iradat Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang. Tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap dan dikesankan pada akal atau intelek manusia, terbatas dalam pengertian ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu etika. Mengenai filsafat etika Al-Ghazali secara sekaligus dapat kita lihat pada teori tasawufnya dalam buku Ihya Ulumuddin. Dengan kata lain, filsafat etika Al-Ghazali adalah teori tasawufnya itu. Mengenai tujuan pokok dari etika Al-Ghazali kita temui pada semboyan tasawuf yang terkenal al-takhalluq bi akhlaqihi, ada taqwah al-basyariyah atau al-isaf bi sifat ar-rahman, ada taqwah al-basyariyah. Maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, pemaaf dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, jujur, sabar, ikhlas dan sebagainya. Sesuai dengan prinsip Islam, Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat atau kebaikan bagi sekalian alam. Berbeda dengan prinsip filsafat klasik Yunani yang menganggap bahwa Tuhan sebagai kebaikan yang tertinggi, tetapi pasif menanti, hanya menunggu pendekatan diri dari manusia dan menganggap materi sebagai pangkal keburukan sama sekali. Kesimpulannya yaitu, hakikat ilmu menurut Al-Ghazali adalah dihasilkannya salinan objek pada mental subjek sebagaimana realitas objek itu sendiri, dinyatakan dalam bentuk proporsi berdasarkan metode ilmiah tertentu untuk kemajuan dan kebahagiaan manusia.